Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi an'ama ala ibadihi min ghairi husban. Nashhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikud dayyan wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahmah asy-syafi'il ummah al-mufarrijil kurbati wal ghummati madal azmah wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'uhu bi ihsan. Amma ba'du ibadallah, inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. Laqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirrazun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Sungguh di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat kebahagiaan seseorang, kemuliaan akan didapat apabila seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Sayyid Ahmad bin Ujaibah Al-Hasani menyatakan di dalam ungkapan beliau, la ibrata bisuri ta'ah wala bisuril ma'siyah wa innama al-ibrata bima yantiju anhuma. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ibrahnya, tidak ada satu dasar di dalam permasalahan seorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau di dalam kemaksiatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting daripada keduanya adalah hasilnya. Hasil daripada seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hasil daripada seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yandurullahu ila qulubikum. Permasalahannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk rupa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat perbuatan seseorang, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati seseorang. Sehingga pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah pandangan terhadap hatinya. Fathamarutut ta'ah ya adhullu wal inkisar wa thamaratul ma'siyah ya al-qaswah wal istikbar. Hasil ataupun buah dari suatu ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seseorang yang kemudian hasil daripada taatnya. Ibadah yang dikerjakan seharusnya menghasilkan semacam itu. Menghasilkan apa? Menghasilkan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasilkan sikap tawadhu di dalam hatinya. Semakin dia salat, semakin dia puasa, semakin dia bersedekah, semakin mengaji Al-Quran,
maka yang didapat adalah semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hasil daripada ibadah seseorang. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh seseorang maka akan menghasilkan keras hatinya, menghasilkan kesombongan. Maka ikhwan rahimakumullah, seseorang yang kemudian terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin keras hatinya, semakin menolak kebenaran, semakin sombong. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq, orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena buah daripada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, itulah hasil yang didapat dari seseorang taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau didapati hasilnya terbalik, maka sesungguhnya yang didapat juga terbalik. Apabila seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tambah sombong, tambah menolak, tambah keras hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan daripada ibadahnya. Bagaimana bisa semacam itu? Anda lihat contoh yang paling besar, iblis. Iblis itu bukan orang makhluk yang ingkar kepada Allah, bukan kafir, percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwana rahimakumullah, ibadah yang dilakukan oleh iblis di masa itu tidak menambahkan dirinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghasilkan sikap tawadhu. Maka yang didapat adalah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, yang didapati rasa kesombongan. Aba wastakbara, dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan menyombongkan dirinya, merasa apa yang dilakukan olehnya dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak menghasilkan sebagaimana mestinya. Maka ikhwan rahimakumullah, sebaliknya juga semacam itu. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghasilkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasilkan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan suatu hal yang mustahil hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapapun banyak dosa yang dikerjakan. Banyak contoh yang bisa kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang membunuh sampai 100 orang, tapi karena memang benar-benar mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu dosa yang sangat susah diampuni, namanya membunuh orang, mau minta maafnya bagaimana itu? Minta halalnya bagaimana?
Harusnya tunggu dulu masa akhirat, barulah kemudian meminta maaf kepada mereka yang telah dibunuhnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala karena melihat apa yang ada di dalam hatinya yang tunduk kepada Allah, yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau seorang alim tapi menyombongkan dirinya, maka tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh tapi menundukkan dirinya di hadapan Allah hatinya, maka tentunya orang yang semacam ini akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita diperintahkan untuk beribadah dan terus beribadah. Salat bukan hanya satu kali saja kita kerjakan. Salat bukan hanya satu hari saja kita kerjakan. Terus setiap hari kita kerjakan. Terus setiap kali kita sujud, mana hasil tawadhu'nya? Mana hatinya yang kemudian berubah tunduk dan patuh kepada Allah karena Allah melihat hasilnya? Karena itulah yang dilihat oleh Allah, bukan kemudian seseorang tambah banyak ibadahnya, tambah menyombongkan diri, tambah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu bukan hasil yang seharusnya didapat bagi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita berpikiran kita kalau maksiat lalu mengerjakan maksiatnya menghasilkan rasa tunduk berarti boleh bermaksiat. Tidak dikatakan semacam itu. Bukan itu yang dipahami. Tetapi ikhwan rahimakumullah, hati-hati bahwa hasil daripada seseorang bermaksiat hatinya jadi keras sehingga menganggap remeh maksiat yang berikutnya. Maksiat yang berikutnya dia akan lebih berani lagi untuk melakukan suatu kesalahan. Sebab apa? Kerasnya hati. Itu hasil daripada maksiat yang sebelumnya dia kerjakan. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan diri kita pertanyakan itu. Bagaimana keadaan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat Al-Quran menyatakan wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujudnya sudah kita kerjakan, mendekatnya mana? Mana mendekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tanda daripada seseorang yang dekat kepada Allah, hatinya lunak, hatinya mudah terenyuh, hatinya mudah untuk mendengarkan nasihat, hatinya selalu menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dekat kepada Allah, menunduk kepada Allah, tawadhu, bersikap tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mengharapkan diri kita mendapatkan hasil daripada taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita mudah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita jauh daripada maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Thumma inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, wa idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. نشهد أنه الله الذي يسبغ النوال ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله إمام أهل الكمال. أما بعد عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإن الله لمع المحسنين. ثم إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ثم إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وجمعنا وإياهم من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا ولطف بنا واحفظنا ونصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في علاقه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصرف وادفع عنا البلاء والوباء والجور والظلم والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن واصرف وادفع عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والعاصين ما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.